Tadi dari sisi net interest margin baru saja kemarin mungkin Anda mengatakan begitu bahwa kita tertinggi di dunia dan akhirat begitu Pak. Nah ini Anda melihatnya seperti apa begitu? Apa yang menjadi trigger utama dari kondisi ini Pak? Kalau kita tanya perbankan, pasti mereka bilang cost mereka belum efisien dan lain-lain. Tapi kalau dibandingkan dengan negara tetangga kita, NIM kita emang terlalu tinggi. Ini udah puluhan tahun terjadi, makanya saya berani bilang paling tinggi di dunia. Tapi karena di akhirat nggak ada bunga, ya di akhirat juga paling tinggi pasti. Jadi kalau kita lihat, kita mencurigai ada struktur oligopolistik yang tersembunyi di sistem perbankan kita. Sehingga secara tidak langsung mereka bisa mengendalikan suku bunga pinjaman di atas, tapi suku bunga deposito di bawah. Jadi mereka menjaga margin yang cukup empuk. Ini yang mesti diwaspadai oleh regulator ke depan, dan mungkin harus dicarikan cara supaya kita lebih kompetitif dari sisi net interest margin atau dari sisi suku bunga pinjaman dibanding negara tetangga kita. Kalau sekarang berapa suku bunga pinjaman di sini mungkin 10%-an ya. Banding Malaysia mungkin 5%, 4%. Jadi kalau perusahaan kita bersaing langsung dengan perusahaan Malaysia, otomatis sudah kehilangan daya saing dari sisi cost of capital. Untuk bersaing apa yang dilakukan? Yang dikorbankan cost-cost yang lain kan. Kemungkinan buruh. Jadi kita regulator mesti memikirkan cara yang terbaik untuk tadi meningkatkan daya saing perbankan kita, industri kita tanpa mengorbankan masyarakat kita sendiri. Oke. Nah ini juga kan kemarin juga mendapatkan sentilan gitu Pak dari Presiden Joko Widodo yang menyebutkan laba dari perbankan di tahun 2022 ini cukup signifikan. Apakah ini juga salah satunya disebabkan oleh bunga kredit yang cukup tinggi? Nah tanggapan Anda sendiri seperti apa? Dan apakah memang tren ini masih akan terus berlanjut tahun ini? Selama belum ada kebijakan yang drastis dari regulator, saya nggak tahu, bukan saya ya, saya LPS hanya mendoakan saja dari belakang. Rasanya tidak akan berubah struktur pasar perbankan kita. Jadi yang paling pertama adalah karena ada instruksi dari Presiden atau sentilan dari Presiden, itu harus disadari dan dipelajari bagaimana cara mengurangi keoligopolisisan sistem perbankan kita. Walaupun kalau tanya perbankan pasti nggak ngaku. Tapi kalau Anda lihat perbankan BUMN-nya 34%, 35% asetnya BUMN. Kalau mereka bersatu aja udah menentukan semuanya. Tapi kalau ada peraturan yang cerdas, harusnya jumlah sedikit pun bisa menimbulkan persaingan yang cukup. Dalam pengertian tadi, bank-banknya nggak bisa mengontrol bunga simpanan di atas, sementara bunga deposito di bawah. Harusnya lebih dekat karena ada persaingan. Di sini persaingan pengumpulan dana, di sini persaingan penyaluran kredit. Jadi kalau saya melihatnya sih, boleh nggak sebagai LPS? Bukan sebagai LPS ya, sebagai pribadi, baik. Nggak, kepala LPS, tapi dari sisi ekonomi, kita lihat harus diciptakan persaingan yang lebih di sistem perbankan kita. Kalau kita lihat kan agak aneh, ketika krisis, kita masih tumbuh sekian, perbankannya tumbuhnya gede-gede banget. Kalau hitung bonusnya dapat berapa tuh dirut-dirutnya. Tapi ekonominya tidak terlalu sehat relatif dibanding sejarah kita ya. Kita harusnya bisa tumbuh 6% lebih. Sekarang kita 5%, bagus di tengah krisis. Tapi tentunya kita ingin tumbuh lebih cepat dari itu. Oke, baik. Tapi di satu sisi kan tentu kalau dari perbankan melihatnya adalah profitabilitas mereka, begitu kinerja mereka, begitu Pak. Sehingga tadi akhirnya kebijakan ini juga mungkin diterapkan oleh perbankan, gitu. Dari Anda sendiri di satu sisi untuk bisa tetap meningkatkan profitabilitas, tapi dengan cara lain, begitu ya. Seperti apa Pak yang paling possible? Kalau perbankan, bos-bosnya tuh namanya dunia usaha, pengusaha itu profit maximizer. Dia kalau bisa untung banyak, untung sebanyak-banyaknya tanpa melanggar hukum tentunya. Jadi yang harus menentukan keadaan dunia perbankan kita ke tingkat yang lebih kompetitif dengan profitabilitas yang cukup, tapi pada saat yang bersamaan bisa mendukung perekonomian, itu harus ada kebijakan menyeluruh dari sektor keuangan, entah BI, OJK, keuangan maupun LPS untuk memperbaiki keadaan itu. Kalau mereka sih, ya kalau bisa profit nggak tak hingga akan dibuat tak hingga oleh mereka. Tapi kewajiban kami di KSSK lah harusnya merubah sistem itu. Dan itu sudah terjadi puluhan tahun. Apa kita akan biarkan apa enggak tergantung nanti penguasa-penguasa di sana.